2000 Pit B garis miring 2023 garis miring PN Pengadilan Negara 12 MIPA 1 akan dilaksanakan pada hari ini. Kepada pengunjung sidang, harap tertib dan tenang dalam mengikuti jalannya persidangan. Dan bagi yang membawa alat komunikasi, mohon dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelum memulai persidangan pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang perkara pidana pembunuhan berencana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 2000 Pit B garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri 12 MIPA 1 atas nama terdakwa Sania Azahra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti dan membela penggugat? Siap, Yang Mulia. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap, baik. Indonesia, alamat Jalan Condet nomor 45, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pasal 340 KUHP. Apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum saudara? Apakah betul saudara Mumtaz merupakan penasihat hukum terdakwa? Betul, Yang Mulia. Saya adalah kuasa hukum Sania Azahra. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, tunjukkan. Sudah siap menjawab hakim untuk umum. Kejaksaan Negeri 12 IPA 1 untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register 2000 garis miring Pit B garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri 12 IPA 1. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri 12 IPA 1 dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dengan perkara atau atas nama terdakwa. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Sania Azahra, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 29 November 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Condet nomor 45, Jakarta, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. 2. Penahanan. Pertama, ditahan oleh penyidik Polres Jakarta Timur pada tanggal 25 September 2023 sampai dengan 11 November 2023. Selanjutnya, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum pada tanggal 11 November 2023 sampai dengan 25 Januari 2024. Sudah pernah? Berapa kali pemeriksaan oleh penyidik? Saya sudah pernah melakukan pemeriksaan oleh penyidik sebanyak 3 kali. Apakah benar pada tanggal 7 Desember, yang kedua tanggal 15 November, dan yang terakhir tanggal 22 November 2023? Secara umum, apakah keterangan masih sama? Saya sudah membaca surat BAP saya yang terdahulu itu, tapi bisa dikonfirmasi kepada saya. Apakah saudara sudah menandatanganinya? Saya menandatangani. Apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Dia didampingi. Baik, jadi saudara benar berada di tempat kejadian, yaitu Kopi Kila, dan saudara Mau datang lebih lambat. Saya memilih untuk datang lebih awal. Makanya saya datang di tempat tersebut itu di jam 2 sampai jam setengah 3 siang kiranya. Lalu mengapa saya memesan minuman lebih awal? Dikarenakan Bim mengkonfirmasi bahwa dia akan datang di jam setengah 5-nya.
Apakah korban Dwi memberitahu lewat chat? Iya, lewat chat. Bisa ditampilkan bagaimana chatnya? Saya makan gula tropika nasling dikarenakan saya mempunyai riwayatnya. Terima kasih yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa sangat mencurigakan. Ya, sebelum ia mengambil kopi yang diantar oleh petugas, ia sempat melirik kanan kiri kayak melihat situasi gitu. Jadi ini tuh sangat mencurigakan. Saya ingin membuktikan bahwa yang dibuang oleh klien saya itu adalah benar-benar tropika nasling, serta saya juga memiliki bahwa klien saya memiliki bukti riwayat gula yang mana surat sudah saya berikan sebelum itu. Saya berjanji bahwa saya sebagai perkara dalam masalah ini, saya bersaksi bahwa saya sebagai perkara dalam masalah ini akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, sebelum saya membacakan hasil otopsi, izinkan saya memberikan keterangan saya atau kesaksian saya tentang kronologi kejadiannya. Saat dibawa ke rumah sakit, korban Dwi Ayu masih hidup dan sempat masuk ke UGD. Lalu setelah mendapatkan beberapa perawatan medis, baru dinyatakan meninggal dunia. Mayat Dwi kemudian dibawa ke rumah sakit rumah duka Karolus untuk disimpan selama 3 hari dan diawetkan. Karena sudah jadi ketentuan kita, jika ada mayat yang harus disimpan selama beberapa hari, itu harus diberikan formalin. Baik, keterangan saksi dianggap sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali ke dalam persidangan. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terus saya melihat, oh ini udah kita ini bukti, amanin, ini harus diserahkan ke kepolisian. Polisi akan langsung ke kejaksaan dan lanjut karena ini masalah hukum. Kalau masalah hukum kita nggak boleh pegang, nggak boleh ngapain seperti itu, Pak. Baik, Bapak tidak ada mendahului untuk mengambil bukti CCTV-nya? Tidak ada yang mulia. Kalau saya diambil, saya salah udah. Saya ngerti hukum dikit-dikit kok yang mulia. Sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk datang kembali dalam persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang sudah telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi dan ahli lainnya. Saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Lalu saya membawa Dwi emang di tengah-tengah kafe karena saya baru tahu itu saat saya sedang di kafe bersama Dwi. Tapi setelah itu beberapa hari kemudiannya kasus ini sudah selesai kok karena saya masih menyimpan file skripsi saya itu di dalam hard disk. Bohong itu, Pak. Saya yakin sampai sekarang karena anak saya sempat cerita kalau dia ini sering neror anak saya. Saudara diminta untuk tetap diam. Hakim luas silakan kembali. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanggapi? Baik, kepada kuasa hukum terdakwa, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Kami menghadirkan saksi yang dapat membuktikan atau meringankan dakwaan terhadap Sania Azhara. Baiklah, saudara jasa penuntut, silakan hadirkan saksi ketiga. Baik yang mulia, Panitia mohon hadirkan saksi atas nama Sandia Kala Cahyani Azani di dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Sandia Kala Cahyani Azani dipersilakan memasuki ruang sidang. Jadi di sini saya akan memberikan kesaksian saya. Memang benar bahwa saya ini merupakan manajer dari Cafe Kila. Dan sejak beberapa hari yang lalu, saya sedang membantu karyawan-karyawan saya untuk bekerja di Cafe Kila. Karena kebetulan
Kami memang sedang kekurangan karyawan di kafe dan dalam proses sedang mencari karyawan. Beberapa saat sebelum kejadian ini terjadi pun, saya sedang ingin mengantar minuman yang Sania dan Dwi pesan ke meja Sania. Namun saat perjalanan saya ingin mengantarkan, saya dicegat oleh Sania bahwa Sania ingin membawa minumannya sendiri yang mulia. Awalnya saya merasa agak aneh karena di kafe kami ini sebenarnya tidak menggunakan sistem self service, di mana seharusnya saya yang mengantarkan minuman tersebut ke meja Sania. Dan yang kedua itu memang Sania agak memaksa saya untuk membawanya sendiri. Tapi karena saat itu saya memang ada pekerjaan lain, sehingga tidak pikir panjang saya pun langsung mengiyakan niatan. Ada yang mulia. Apa buktinya saya memberi dia cyanida? Bisa aja kan itu rokok. Belum ada bukti jelas selalu begitu mbak. Saudara Nasir, apakah ada tanggapan? Ya, bukti transfer apa yang dikirimkan saudara Ilham? Itu transaksi pembelian online gitu. Bapak Ilham mengirimkan saya sebagai tanda bahwa cyanida telah dibeli. Dia mengirim ke saya setelah ketemu di kafe. Katanya saya harus menuangkan dengan benar karena 1 bulan terakhir ini saya memang ada pertengkaran juga antara saya dan anak saya. Dwi berencana keluar dari kartu keluarga karena pertengkaran tersebut. Saya nggak terima. Jadi saya harus dapat asuransi jiwa Dwi dan meminta Ustaz untuk dapat asuransi jiwa tersebut. Tidak ada cara lain Pak. Dia harus meninggal. Saya merasa bersalah sekarang. Surat tuntutan nomor register 2000-2023-2023-Pengadilan Negeri 12 IPA 1. Pendahuluan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri 12 IPA 1 dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap: Ilham Awaludin. Nama panggilan: Ilham. Tempat tanggal lahir Jakarta 1 Juli 1968. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tinggal Jatirayu, Jawa Barat. Umur 55 tahun. Agama Islam. Fakta-fakta yang terungkap. Saudara Ilham Awaludin selaku dalang dibalik kasus pembunuhan berencana ini dinyatakan bersalah dan diancam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun serta pasal 2. Putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baik, kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, dengan demikian persidangan perkara pidana nomor 2000 Pit B /2023 Pengadilan Negeri 12 IPA 1 atas nama Sania Azhara dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.